Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat beserta salam kita limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Dosen Rian Maulana S. Kepners, terima kasih telah hadir dari acara ini, dan teman-teman yang saya cintai, terima kasih sudah ada di acara ini. Perkenalkan, nama saya Alisa Ajahra, tingkat 1C Keperawatan dari Universitas YPIB Majalengka. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tentang peran perawat dalam pemeriksaan data penunjang pasien atau pemeriksaan lab, rongsen, dan lain-lain. Ada pendahuluan, pemeriksaan laboratorium salah satu pemeriksaan diagnostik. Merupakan bagian dari data objektif pengkajian keperawatan. Penting untuk pasien, penegakan dini, diagnosa awal, perawatan, peran advokasi, perawat perlu menguasai tujuan, teknik persiapan, dan lain-lain. Apa itu data penunjang pasien? Mari kita simak ulasannya. Pemeriksaan data penunjang pasien adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengoptimalkan tindakan keperawatan dan proses penyembuhan pasien. Pemeriksaan penunjang juga merupakan penelitian perubahan yang timbul pada penyakit dan mampu membantu petugas kesehatan dalam mendiagnosis dan mengobati pasien. Di sini ada fungsi dan tujuan pemeriksaan penunjang. Ada screening atau uji saring, adanya penyakit subklinis dengan tujuan menentukan risiko terhadap suatu penyakit dan mendeteksi dini penyakit terutama bagi individu yang beresiko tinggi atau walaupun tidak ada gejala atau keluhan. Konfirmasi pasti diagnosis yaitu untuk memastikan penyakit yang diderita seseorang, menentukan kemungkinan diagnosis yang dapat menyamarkan gejala klinis, membantu pemantauan pengobatan, memantau perkembangan penyakit, dan mengetahui ada tidaknya kelainan. Persiapan pemeriksaan diagnosis, hasil suatu pemeriksaan laboratorium sangat penting dalam membantu diagnosa, memantau perjalanan penyakit, serta menentukan prognosa. Karena itu, perlu diketahui faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium oleh Ambarwati 2010. Ada prainstrumentasi, termasuk prainstrumentasi meliputi yang pertama, pemahaman instruksi dan pengisian formulir. Yang kedua, persiapan penderita. Puasa 2 jam setelah makan sebanyak kira-kira 800 kalori akan mengakibatkan peningkatan volume plasma. Pengobatan obat dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan hematologi, misalnya asam folat, vitamin B12, dan lain-lain. Dan ada interpretasi data. Menentukan aspek positif klien jika klien memerlukan standar kriteria kesehatan. Dan yang kedua, ada menentukan masalah klien. Jika klien tidak memenuhi standar kriteria, maka klien mengalami keterbatasan aspek kesehatan dan memerlukan pertolongan. C, ada validasi data. Perawat memvalidasi data yang telah diperoleh agar akurat. Yang kedua, menentukan masalah klien. Yang ketiga, penentuan keputusan didasarkan pada masalah yang telah ditemukan. Dan yang keempat, status dan fungsi kesehatan. Ada persiapan pemeriksaan laboratorium atau spesimen. Pemeriksaan darah merupakan pemeriksaan yang menggunakan bahan atau spesimen darah antara lain darah rutin, hemoglobin atau Hb untuk mendeteksi adanya anemia, dan ginjal hematokrit atau HT.
mengukur konsentrasi sel darah merah dalam darah trombosit dan mendeteksi adanya trombositopenia dan trombositosis. Ibumin, yaitu pemeriksaan albumin dilakukan untuk mendeteksi kemampuan albumin yang disintesis oleh hepar, yang bertujuan untuk menentukan adanya gangguan hepar seperti luka bakar dan gangguan ginjal. Cara pengambilannya ada ambil darah 5-10 ml dari pena, lalu masukkan pada tabung dan berikan label dan tanggal. Darah kimia, SGPT, seru glumatik, prirupik atau transaminasi. Pemeriksaan SGPT digunakan untuk mendeteksi kerusakan hepatoseluler. Caranya, ambil darah 5-10 ml, masukkan pada tabung, hindari hemosilis, dan berikan label dan tanggal supaya tidak tertukar oleh pasien-pasien yang lainnya. Dan yang terakhir ada feses. Pemeriksaan dengan bahan feses dilakukan untuk mendeteksi adanya kuman seperti Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Staphylococcus, dan lain-lain. Persiapan dan relaksanaan, yaitu yang pertama ada tampung bahan dengan menggunakan spatel atau steril. Yang kedua, tempatkan feses dalam wadah steril dan ditutup. Yang ketiga, ada feses jangan dicampur dengan urin. Yang keempat, jangan berikan barium atau minyak mineral yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Dan yang terakhir, berikan label nama dan tanggal pengambilan bahan pemeriksaan. Sputum. Pemeriksaan dengan bahan sekret atau sputum dilakukan untuk mendeteksi adanya kuman. Persiapan dan pelaksanaan. Pertama, siapkan wadah dalam keadaan steril. Yang kedua, dapatkan sputum pada pagi hari sebelum makan. Yang ketiga, anjurkan pasien untuk batuk agar mengeluarkan sputum. Yang keempat, pertahankan wadah dalam keadaan tertutup. Yang kelima, bila kultur untuk pemeriksaan BTA atau bakteri tahan asam. Ikut instruksi yang ada pada botol penampung. Biasanya diperlukan 5-10 cc sputum yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Terima kasih. Ini ada sedikit pantun buat teman-teman ya. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Mohon maaf bila ada salah. Saya Alisa Al-Jahra dan Nabila Sipa Nabila pamit undur diri. Dan ada motivasi buat teman-teman dan saya. Ini ya motivasinya buat teman-teman dan juga buat saya juga ya, yang khususnya untuk seluruh mahasiswa. Kesuksesan tidak hanya dengan angka 5 tambah 5 sama dengan 10, dan 7 tambah 3 sama dengan 10, lalu 8 tambah 2 sama dengan 10, dan 10 dibagi 1 sama dengan 10. Berbeda-beda setiap kesuksesan, tetapi memiliki kesuksesan atau pencapaian yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.